Asal-usul Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah kawasan kebudayaan di mana penduduk dan masyarakatnya mengamalkan kebudayaan Minangkabau. Berikut beberapa asal-usul Minangkabau. 1. Menurut cerita rakyat. Bermula dari cerita Adu Kerbau. Konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang untuk melakukan penaklukan. Agar tidak terjadi pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau. Yang kedua yaitu asal Minangkabau berdasarkan sumber-sumber lain. Yang A. Purba-Caraka. Dalam buku Riwayat Indonesia 1, Minangkabau berasal dari kata Minangakabawa atau Minangatamuan, yang maksudnya adalah daerah-daerah di sekitar pertemuan dua sungai, yaitu Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Hal ini dikaitkannya dengan adanya Candi Muratakus yang didirikan abad ke-12. Selanjutnya yaitu Muhammad Hussein Naimar mengatakan kata Minangkabau berasal dari kata Menon Kabu yang artinya tanah pangkal, tanah yang mulia. Selanjutnya Slamet Mulyana mengatakan kata Minangkabau berasal dari kata Minangkabau, artinya daerah-daerah yang berada di sekitar pinggiran sungai-sungai yang ditumbuhi batang kabau atau jengkol. Alam Minangkabau. Alam Minangkabau memiliki dua makna. Yang pertama yaitu makna filosofis atau non-materi. Alam dalam pengertian non-materi berarti pemikiran, ide, dan gagasan. Contoh penggunaan kata alam dalam makna ini dapat diperiksa dalam frasa ba'alam laweh, artinya berpikir luas. Yang kedua yaitu makna geografis. Alam dalam pengertian wilayah adalah tempat bermukimnya suku bangsa Minangkabau. Wilayah alam Minangkabau secara umum dibagi kepada dua, yaitu luhak dan rantau. Luhak merupakan kawasan pusat atau wilayah inti dan rantau adalah kawasan pinggiran sekaligus daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Luhak sesuai Tambo dibagi kepada 3 wilayah yang dikenal dengan Luhak Nantigo atau Luhak yang 3. Luhak tersebut adalah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Selanjutnya yaitu 7 unsur kebudayaan Minangkabau. Yang pertama, bahasa. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Pengaruh bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Minang umumnya dari bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Yang kedua yaitu sistem teknologi. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa disebut nagari dalam bahasa Minangkabau dan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu daerah nagari dan tarata atau hutan atau ladang. Rumah adat Minangkabau bisa disebut rumah gadang dan menyerupai rumah panggung. Bentuknya memanjang dan atap seperti tanduk kerbau. Ukuran rumah juga didasarkan kepada perhitungan jumlah ruang yang terdapat dalam rumah itu yang biasanya berjumlah ganjil. Berikut beberapa penerapan sistem teknologi yang telah membantu Minangkabau mengatasi tantangan dan memperluas peluang di sektor pertanian, transportasi, konsumsi, dan perdagangan. Yang pertama, sektor pertanian. Menggunakan sistem irigasi cerdas yang memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan air. Pemantauan pertanian berbasis sensor yang memungkinkan petani untuk memperoleh data real-time dan penggunaan pupuk organik. Yang kedua yaitu sektor transportasi. Penggunaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol yang memudahkan aksesibilitas dan efisiensi perjalanan. Yang ketiga yaitu sektor konsumsi dan perdagangan. Restoran dan warung makan di daerah Minangkabau telah mengadopsi sistem pemesanan online dan media sosial sebagai mempromosikan dan menjual kuliner tradisional. Yang ketiga yaitu sistem mata pencarian. Dari segi ekologis, wilayah Sumatera Barat dibentuk oleh bukit-bukit, lembah, dan pegunungan serta dataran rendah yang kebanyakan diisi oleh muara sungai yang dilengkapi dengan laut lepas pantai yang mengarah ke Samudra Indonesia.
Dengan kondisi ekologis ini, masyarakat Minang mempunyai profesi mayoritas yakni nelayan, petani, dan pedagang. Yang keempat yaitu sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu Parui, Kampung, dan Suku. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung oleh penghulu andiko atau datuk kampung. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Salah satu ciri adat matrilinealisme Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama dan penghulu. Yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Suku Minangkabau memiliki sistem pengetahuan yang unik, di mana anak usia 7 tahun biasanya akan tinggal di surau dan belajar agama maupun adat Minangkabau. Di usia remaja inilah pemuda Minang ditempa untuk menimpa ilmu sebanyak mungkin. Barulah setelah mendapatkan ilmu, mereka akan kembali untuk membangun kampung mereka. Mereka akan pulang sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dan lebih matang lagi. Mereka harus menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan apapun yang dilakukannya. Selain pandai berdagang, masyarakat Minangkabau juga berhasil melahirkan beberapa penyair, ahli fikir, negarawan, ulama, penyair, dan sebagainya. Ini terjadi karena memang budaya masyarakat Minang yang menitik beratkan pada ilmu pengetahuan. Minangkabau berhasil melahirkan orang ternama di antaranya Abdul Muiz, Khairil Anwar, Buya Hamka, Haji Agus Salim, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sistem religi. Hampir seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam, secara langsung yang bersangkutan keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, adat menurun, syarak mendaki. Artinya adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama datang dari pesisir ke pedalaman. Banyak yang beranggapan bahwa sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sangat bertentangan dengan aturan Islam yang lebih menekankan sistem patrilineal. Padahal sebenarnya paham Minang dan Islam memiliki beberapa persamaan. Di antaranya adalah, dalam paham Islam, seorang wanita juga harus menikah atas kemauan. Dalam paham Islam, seorang wanita juga harus menikah atas kemauannya dan tidak boleh dipaksa, apalagi dipaksa menikah dengan wanita yang tidak ia cintai. Begitu pula paham Minang, di mana wanita lah yang menentukan dengan siapa ia akan menikah nantinya. Dalam paham Islam, seorang ibu juga harus dihormati 3 kali lebih tinggi dibandingkan bapak. Hal ini juga sejalan dengan paham Minang di mana pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah gadang adalah Bundo Kanduang. Yang terakhir yaitu kesenian. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Misalnya, tari persembahan merupakan tarian yang ditunjukkan untuk memberikan ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa. Selanjutnya, tari piring merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan, dengan diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Sile atau silat Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang lama. Adaptasi tarian yang bercampur dengan sile disebut dengan rendai. Rendai biasanya diiringi oleh nyanyian atau disebut juga dengan sijobang. Dalam rendai ini juga terdapat seni peran. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 genre seni berkata-kata.
Pasambahan, indang, dan salawat dulang. Selain kesenian dalam tarian dan alat musik, masyarakat Minangkabau juga memiliki kerajinan tangan. Contohnya kain bordir kerancang. Kerajinan ini berpusat di Bukit Tinggi. Selanjutnya sulaman naras Pariaman, kain tenun Pantai Sike, batik Tanah Lie, dan kerajinan perak dan songket Koto Gadang. Selanjutnya yaitu upacara adat. Berikut beberapa upacara adat yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu Tabuik, merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Minangkabau dalam rangka memperingati wafatnya Hasan dan Husein, cucu Nabi Muhammad SAW. Prosesi ini biasanya dilakukan selama 1 minggu dengan perayaan puncak yang dinamakan Hoyak Tabuik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahun di Pariaman. Yang kedua yaitu Batagak Penghulu, merupakan upacara adat Minang dalam rangka pengangkatan dan peresmian seorang menjadi penghulu. Peresmian penghulu tidak dapat dilakukan oleh keluarga berkaitan, akan tetapi peresmian ini harus berpedoman pada pepatah adat, mangke rajo sakato alam, mangke penghulu sakato kaum. Yang ketiga yaitu upacara turun mandi, merupakan upacara adat Minang yang dilaksanakan dalam rangka perayaan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah lahirnya seorang bayi baru ke dunia. Selanjutnya yaitu upacara kematian, merupakan suatu penghormatan terakhir kepada almarhum almarhumah. Pada upacara ini juga biasanya diiringi dengan pidato atau persembahan adat. Selanjutnya yaitu upacara perkawinan, merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, dan bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam proses perkawinan adat Minangkabau biasanya disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan meminang, menjapui marapulai, sampai besandiang. Selanjutnya yaitu makanan khas. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasa pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia. Makanan lainnya contohnya yaitu asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya yaitu adat dan kebudayaan. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh 2 orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Budi Caniago yang egaliter. Dalam masyarakat Minangkabau ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mama, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Berikut adalah suku-suku yang ada di Minangkabau. Kesimpulan, budaya Minangkabau adalah budaya yang unik dan mengandung nilai-nilai kebudayaan. Persebaran masyarakat Minangkabau di Indonesia cukup banyak. Salah satu kebanggaan suku Minangkabau adalah masakan Padang yang sudah sejak dulu menjadi kegemaran banyak orang.